Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di daerah Purworejo, tepatnya di daerah Bagelen, di mana kita nanti akan mengunjungi atau ziarah ke situs Bagelen atau Patilasan Nyai Bagelen. Itu Pesakrian Bagelen, tapi ini bukan makam ya ini ya, tapi tepatnya adalah situs atau yang diyakinin adalah tempat moksanya Nyai Bagelen. Nah, ini gapura kita masuk, ini dekat dengan jalan raya ini ya. Nanti kita akan masuk gitu. Jadi menurut cerita tutur, dan kebenarannya juga perlu dikaji ulang ya. Jadi di daerah Purworejo ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang didirikan oleh Sri Sanjaya sekitar abad 6. Nah, Sanjaya itu adalah keponakan Raja Sana, pemimpin negeri Yawa Dipa. Sanjaya juga keturunan Raka-Raka bergelar Sailendra yang bermakna Raja Gunung, ya, tuan dari gunung atau tuan yang datang dari kahyangan. Jadi Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab-kitab suci dan keprajuritan. Pasukannya mempunyai pasukan yang darat dan laut yang cukup kuat, sehingga dihormati oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya sampai ke India, Irian, Tiongkok hingga Afrika, dan berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kerajaan Malayu atau Kemis, Kambuja, Keling, Barus, dan Sriwijaya. Bahkan diyakini sampai Tiongkok. Itu di dalam cerita Pahrayangan. Jadi area kerajaan Mataram kuno atau Bagelen itu berbentuk segitiga, ledok di bagian utara, daerah Wonosobo ya, dikelilingi Pagunungan Maroh di sisi barat dan Pegunungan Kendeng di utara, dan basisnya di pantai selatan dengan puncaknya Gunung Perahu atau Dieng. Di lembah Sungai Bogowonto atau Sungai Watukuro di dalam kitab sejarah dinasti Tang kuno 618 sampai 906 Masehi. Di dalam catatan dinasti Tiongkok tersebut juga diperkuat oleh Van der Molen yang menggunakan kitab cerita Pahrayangan dan Babat Tanah Jawi, di mana Bagelen merupakan hasil proses nama yang final, bermula dengan nama Galuh atau Galih, menjadi Pagaluan Pagalian, menjadi Medang Gile, Pagelen, lalu jadilah Bagelen. Di dalam prasasti Tok Emas yang berada di desa Dakaung, Gerabak, Magelang, yang menyebut adanya sungai yang seperti Sungai Gangga, maka Medang Ibu Mataram bermakna medang yang terletak di suatu negeri yang menyerupai ibu atau lembah Sungai Gangga. Dan dia yang diasumsikan sebagai Himalaya, perpaduan Sungai Elo dan Progo, disamakan dengan Sungai Gangga. Dan Pegunungan Manoreh disamakan dengan Pegunungan Widya. Pada zaman Mataram Hindu, tersebutlah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Sowelocolo. Ia memiliki 6 putra, masing-masing bernama Sri Mohopunggung, Sendang Garbo, Sarung Kolo, Tunggul Ameturung, Sri Getayu, dan Sri Panun. Sri Panun memiliki seorang cucu, anak dari Joko Panun atau Joko Pramono, yang bernama Roro Dilah atau Roro Wetan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Nyai Bagelen. Roro Dilah juga dapat disebut dengan Roro Wetan karena kedudukannya di daerah timur. Sri Getayu memiliki cucu dari putra kayu mutu bernama Awu Langit. Ia berkedudukan di Awawu, sekarang sekitar daerah Ngombel, Kecamatan Ngombel. Setelah dewasa, Roro Dilah menikah dengan Raden Awu Langit dan menetap di Hargopuro atau Hargorojo. Dari pernikahan tersebut, Roro Dilah atau Roro Wetan dan Pangeran Awu dianugerahi 3 orang putra. Yang pertama adalah Bagus
Gento atau Genta, Roro Pitreng dan Roro Taker. Dan mereka diceritakan bertani, berternak, dan juga menenun karena tanahnya memang cocok untuk menanam kedelai dan hasilnya melimpah. Maka wilayah tersebut dikenal dengan nama Medanggelih atau Pagdelen dan sekarang disebut Bagelen. Disahkan Roro Wetan atau Nyai Ageng Bagelen, sosoknya tinggi besar dengan rambut terurai dan senang memakai kemben lurik. Beliau memiliki keistimewaan berupa kemampuan spiritualnya dan juga panyudaranya yang sangat panjang, sehingga putra-putrinya jika ingin ngempeng itu tinggal menyampaikan ke belakang. Ya, konon diceritakan waktu Nyai Ageng Bagelen sedang asik menenun, sebagaimana biasanya ia menyampaikan panyudaranya ke belakang supaya tidak mengganggu. Tidak disangka-sangka datang anak sapi menghampirinya. Nyai Bagelen mengira itu putra putrinya, yang ngempeng ternyata anak sapi. Dan terus asik menenun. Nah, waktu noleh tahu kalau sapi, mungkin dia kaget kali ya. Kejadian terus membuat Nyai Ageng Bagelen merasa malu dan marah hingga menyebabkan pertengkaran dengan Raden Awawulangit, dan akhirnya ia menyampaikan pesan untuk anak cucunya beserta keturunannya agar jangan sampai tidak memelihara sapi. Ya, kejadian itu terjadi pada hari Selasa Wage. Pada waktu itu musim panen kedelai dan padi ketan hitam. Kedua putra putrinya Roro Pitreng dan Roro Taker masih senang bermain-main, namun tidak bagaimana biasanya, hingga sore hari kedua putri beliau tidak kunjung pulang dan beliau mencarinya. Namun jawaban Raden Awawulangit sepertinya kurang mengenakan. Dengan perasaan marah dan jengkel, dibongkar padi ketan hitam dan kedelai dalam lambung sehingga isinya berhamburan keluar, hingga jatuh di sakatesan dan wingkoti numpuk. Betapa kagetnya ya ini Bagelen, ternyata putrinya sudah terbaring lemas di lumbung tersebut, dan waktu didekati ternyata beliau sudah meninggal anak-anaknya. Nah, peristiwa ini menjadi ini ya, Nyai Bagelen dengan Raden Awawulangit terus jadi sering padu gegeran, akhirnya memutuskan untuk pulang ke daerahnya Awawu. Raden Awawu pulang Urek lah mungkin, sedangkan Nyai Bagelen tetap di Bagelen. Dan suatu saat Nyai Bagelen mendengar kabar bahwa Raden Awawulangit meninggal di desa Awawu. Mendengar berita tersebut ya tentunya sedih ya, dan berpesan kepada Raden Bagus Gento bahwa anak cucu keturunnya dilarang berpantang untuk berpergian kecuali mengadakan hajat atau mengadakan sesuatu hal yang besar pada hari pasaran Wage, karena pada hari itu dianggap banyak bencana, merupakan hari naas. Selain itu orang-orang Bagelen juga berpantang untuk menanam kedelai, memelihara lembu, memakai pakaian kain lurik, kebaya gedung melati, dan kemben bango tulis. Setelah menyampaikan itu kepada Raden Bagus Gento putranya, ia kemudian masuk ke kamar dan kemudian menghilang tanpa bekas atau mokso. Nah, ini adalah yang dipercaya tempat moksonyo Nyai Bagelen. Ini adalah atau menganggap tempat mokso. Nah, ini dulu ditemukan oleh seorang tumenggung dari Mataram semasa Sultan Agung Tumenggung Joyo Ontosuro perintah Sultan Agung untuk mencari tempat ini dengan ritual-ritualnya sampai berapa ya, 40 hari lebih. Akhirnya ditemukanlah tempat yang diyakini sebagai tempat moksanya Nyai Bagelen, dan di situ ditemukan dengan tanda sebuah
yoni atau lingga yon, enggak gitu. Ini bukan makam ya, tapi makom atau bekas peninggalan. Selain itu Nyai Bagelen juga mengajarkan kepada anak cucu keturunannya agar melakukan 3 hal, yaitu bersikap jujur, berpenampilan sederhana, dan lebih baik memberi daripada meminta. Kemudian sepeninggal Nyai Bagelen, pemerintahan Bagelen digantikan oleh Raden Bagus Gento. Jadi yang menurut konon yang disebut tanah Bagelen itu terdiri dari 2 bagian dalam satu kesatuan, yaitu wilayah Bagelen di sebelah barat Sungai Progo sampai timur Sungai Bogowonto disebut Tumbak Anyar, dan yang kedua wilayah di barat Sungai Bogowonto sampai timur Sungai Do dan Cilacap disebut Urut Sewu. 2 wilayah Tumbak Anyar dan Urut Sewu itulah yang dinamakan tanah Bagelen. Sekarang Bagelen sudah menjadi seperti semacam desa atau kecamatan ya, kurang dong. Itulah sedikit dari ceritanya. Menurut Profesor Purbo Caroko 1954, ahli sejarah kuno, Bagelen berasal dari kata Pagaluan, kerajaan yang masih dalam kerajaan Galuh. Dan di Bagelen, tepatnya di Bagelen dan sekitarnya yang masuk dalam Kabupaten Purworejo, sekurang-kurangnya ini terdapat sekitar 70 buah situs megalitik dan puluhan situs klasik Hindu-Buddha. Nah ini mungkin ini situs apa ya, kurang dong begitu. Ini kita coba menyusuri. Jadi ini wilayah, ini makam area makam sekitar situs Bagelen. Demikian, semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.